Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi berikut ini adalah video untuk, teman-teman CS dari klien, Alfa Kreatif atau PT Kreatif Kolektif Anom. Jadi sebelumnya kita pengen share dulu ke teman-teman bahwa cara closing untuk produk-produk yang sifatnya mahal, jutaan ya, jutaan, belasan, bahkan puluhan, itu tidak bisa disamaratakan seperti kita closing produk-produk yang ratusan ribu ya. Puluhan ribu atau belasan ribu itu berbeda caranya. Jadi di sini di-compile dari kita berdasarkan berdasarkan dari beberapa klien kita yang sudah running dan iklannya ternyata dengan CS-nya connect gitu ya, benar-benar bagus hasilnya gitu. Jadi dari segi iklan bagus, dari segi closing bagus. Nah, berikut ini akan kita share ke teman-teman CS atau owner bagaimana supaya kita bisa closing produk kemitraan. Tapi sebelumnya kita tolong banget ya untuk teman-teman yang menyaksikan video ini pastikan ada alat tulis karena harus dicatat aha momennya. Karena aha momen ini kalau dapat ide di tengah, harapan saya teman-teman sudah bisa mulai menerapkan gitu ya. Dan nanti kalau misalkan teman-teman di sini statusnya adalah tim sales atau customer service dari satu perusahaan, saran saya silahkan presentasikan ini ke owner ya. Jadi jangan dipendam sendiri karena harus disatuin dulu sama owner ya kayak gitu. Oke, jadi di hari pertama saat misalkan iklan itu kita sudah berjalan ya, saat iklan itu kita sudah berjalan, hari pertama banget itu kita akan mendapatkan yang namanya leads WA. Jadi misalkan iklannya berjalan nih, kemudian leads sudah mulai masuk atau prospek yang udah mulai ngechat WA gitu. Nah, di hari pertama ini biasanya nanti kita harus sediakan namanya auto text. Nah, auto text-nya tuh mungkin teman-teman juga udah tahu ya, cuma apa aja sih yang harus ada di auto text? Nah, berdasarkan dari hampir 60 klien kami berjalan, iklannya berjalan dan di sisi lain hasilnya bagus tuh beberapa persennya itu ternyata auto text-nya mengandung perkenalan diri. Ya, jadi perusahaan apa, kemudian jual apa, atau teman-teman tuh siapa gitu ya. Saya Mira dari ini gitu. Misalkan kayak seperti itu. Kemudian kedua, ini yang jarang banget lupa itu mohon save nomor karena saat kita misalkan dia nge-save nomor kita, saat kita broadcast sampai saat kita nanti menggunakan tools untuk broadcast itu atau autoresponder itu WhatsApp tidak memaknai kita sebagai spam. Ya ingat banget itu ya teman-teman ya. Karena beberapa itu ternyata udah save nomor dan akhirnya bagus. Jadi kalau misalnya broadcast segala macam orang-orang jadi tahu. Kemudian yang ketiga, tanya. Ya, tanya di akhir itu misalkan perkenalkan, halo nama saya Mira dari bisnis A. Saya hari ini akan membantu Anda untuk bla 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 gitu. Mohon di save nomornya atas nama Mira dari ini ya, kayak gitu. Kemudian habis dari situ eh, tanyain di chat selanjutnya, ada yang bingung nggak terkait penawaran kami di website ini gitu. Nanti kalau misalkan dari pertanyaan ini dijawab iya, ada yang bingung, silakan teman-teman jelaskan ke dia apa yang jadi kendala dia. Tapi kalau misalkan tidak ada apa ya bisa dibilang tuh tidak ada respon sama sekali, N ya, no. Itu kalau saran saya sih 15 sampai 30 menit selanjutnya berikan e-proposal aja, proposal bisnisnya. Jadi dikasih tahu gambaran bisnisnya seperti apa, kemudian peluang usaha ini kayak gimana, dikasih tahu aja gitu. Jadi supaya ke depannya dia bisa baca-baca lah minimal gitu. Kemudian kalau misalkan yes, dia menjawab ya, nah nanti goalsnya adalah diundang meeting. Jadi jangan sampai goalsnya itu nggak ada gitu. Cuma ngasih proposal kemudian tanpa follow up, jangan. Kalau bisa hari itu juga langsung mau diundang meeting nggak biar jelas gitu. Intinya seperti itu. Oh iya, saya tidak memberikan template ya, supaya teman-teman, maksud saya bisa memaknai betul si product knowledge-nya ya, sekali lagi ya. Jadi, saya tidak memberikan template, jadi saya memberikan kerangka berpikirnya. Jadi harapannya teman-teman bisa bisa membuat ini dari cara teman-teman memahami produk masing-masing ya. Kemudian setelah diundang meeting, kalau misalkan yes, ya silakan undang aja di Google Calendar ya. Di setup aja, dikirim invitasi. Kalau misalkan tidak ya hold aja, nggak usah dijawab apa-apa. Oke? Itu untuk di hari pertama nih. Misalkan di hari pertama dia nggak respon apa-apa nih Mas Ebi, gimana ya? Hari kedua. Nah, hari kedua di greeting. Ya, diusahakan di jam 8 sampai jam 10 pagi. Karena di jam-jam segitu lumayan bagus tuh trafficnya di beberapa klien kita. Kemudian
tanya ya, greeting itu maksudnya, "Halo Kak, selamat pagi, bla bla bla, gimana kabarnya?" Gitu-gitu. Kemudian nanti habis itu diundang meeting online. Undang meeting online ini sebagai ini ya teman-teman, sebagai inti dari segala inti, karena biasanya dari beberapa klien kita itu saat dijelaskan via meeting online tuh bagus hasilnya ternyata. Hampir 60 sampai 70% tuh closing. Jadi bayangin aja teman-teman, misalkan ada 100 kontak WA, kemudian ada 10 sampai 20 orang yang bisa diajak meeting. Nah, biasanya 60-70% convert tuh. Makanya ini bagus banget ya di beberapa klien kita. Jadi ini jalan yang harus menurut saya teman-teman bisa lakukan gitu. Nah, biasanya meeting online ini yang menyampaikan orang marketing, kalau nggak owner, ya biasanya kayak gitu. Kemudian yang kalau misalkan dia ada tanggapan, silakan langsung susun jadwal, dan kalau tidak ada ya udah hold, biarin aja nggak apa-apa, sampai hari kedua biarin aja. Ya. Kemudian masuk nih di hari ketiga kan, dia udah greeting tuh, udah greeting, teman-teman udah greeting juga, misalkan, halo Kak, selamat pagi lagi ya. Teman-teman jangan ngerasa nggak enakan ya jualan. Karena kalau misalkan kita ngerasa nggak enakan, omset nggak akan datang tuh, susah tuh. Makanya kita memang harus ada tahapan yang hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-10. Nah, ini yang biasa dilakukan. Nah, di hari ketiga itu greeting, kemudian kasih tahu, berikan video presentasi simulasi usaha. Jadi, ini sebatas saran aja ke teman-temannya. Jadi kalau misalkan dia nolak terus nih untuk undang meeting, saran saya tim marketing atau owner itu rekaman aja, rekaman menjelaskan kenapa perusahaan ini bagus, kenapa peluang usaha ini sayang banget dilewatin kayak gitu. Kemudian nanti dibuat video screen sharing kayak saya ke teman-teman sekarang. Kemudian setelah itu di-share aja ke calon klien, biarkan dia menilai sendiri seperti itu ya. Itu hari ketiga. Ini salah satu saran aja, kalau misalkan teman-teman mau ada substitusi silakan, mau ada gantinya silakan. Kemudian di hari keempat ada lagi greeting. Kita greeting lagi. Nah, ini kan ini dilakukan di hari keempat nih begini karena biasanya orang nggak apa ya, dia nggak respon sama sekali. Terus saya harus apa Mas Ebi, ya kan? Nah, kalau saran saya di sini hari keempat ini berikan offer pertama. Offer pertama tuh apa? Kita kasih tahu bahwa, halo Kak, selamat pagi. Berikut ini apabila Kakak masih ada yang bingung, aku bantu jelasin. Aku bantu jelasin benefit apa aja sih yang bakal Kakak dapatkan saat Kakak menjadi mitra usaha kami. Dijabarin tuh benefitnya yang pamungkas. Yang pamungkas ya, ingat ya, benefit yang pamungkas. Maksudnya benefit yang memang benar-benar bagus dan kalau bisa nggak ditemukan di usaha lain. Contoh yang beberapa kali berhasil itu ada, kita megang juga beberapa ini ya, beberapa reseller kayak kayak let's say kayak British Propolis ya, kayak Mas Ipo gitu. Kemudian ada juga kayak beberapa produk-produkan yang sekarang juga hype di bawah influencer. Nah, itu ada tulisan dibimbing oleh, nah ini dibimbing oleh siapa orang yang berpengaruh gitu. Nah, kalau misalkan dari sini udah oke, dijelasin juga, terus kasih tahu juga benefit kedua, misalkan marketing dibantu pusat. Ya, mitra tinggal posting, misalkan kayak gitu. Kemudian ada lagi profit margin tinggi hingga sekian puluh persen. Nah, itu adalah benefit-benefit yang pamungkas. Biasanya teman-teman bisa cek ini di halaman website, kemudian diolah aja. Ya, kalau misalkan dia tertarik, ada balasan. Kalau Y, sekali lagi undang meeting aja. Kalau N, ya hold, tahan lagi. Kita kita sabar aja, tungguin hari keempat udah beres. Kemudian masuk hari kelima tuh, greeting lagi. Halo Kak, selamat pagi. Pokoknya beberapa beberapa orang tuh bilang ke saya, wah susah Mas Ebi kalau follow up kayak gini terus. Nah, karena jalannya susah, makanya yang sukses dikit, ya kan? Maka dari itu sih hari kelima ini terus jalanin, konsisten aja greeting. Habis itu setelah greeting, halo Kak, selamat pagi, gimana kabarnya? Berikan offer 2. Ya, berikan offer 2. Offer 2 itu apa? Keringanan registrasi biasanya. Ya, keringan registrasi itu gini, misalkan biaya registrasinya tuh 10 juta. Nah, diringanin deh, bisa nggak 5 juta, bisa nggak 8 juta, kayak gitu. Tapi penawaran itu jangan ada di landing page. Penawaran itu memang ada khusus untuk teman-teman CS, simpen gitu. Supaya nanti di hari kelima ada ide penawaran, seperti itu. Ya, keringanan registrasi. Kalau misalkan ya, dia balas, oh boleh tuh Kak, gimana tuh? Saya tertarik tuh kalau misalkan registrasi jadi lebih murah. Ya, ini Kak, ini hanya berlaku sampai 3 hari. Selama 3 hari, dalam waktu 3 hari ini silakan Kakak pikirkan. Dan kalau Kakak ingin meeting online, kami bisa fasilitasi gitu ya. Itu karena sekali lagi produk mahal ini, produk dalam jumlah besar ini tidak bisa disamaratakan kayak kita jualan biasa ya. Oke, itu hari kelima. Hari keenam tuh masih nggak ada respon Mas Ebi. Gimana tuh?
kita kasih greeting lagi, kemudian kita kasih offer ketiga, kartu ketiga. Misalkan pembayarannya diangsur. Ya, ini tiga offer ini salah tiga yang menurut saya paling bisa menghasilkan konversi atau minimal interaksi. Nah, pembayaran diangsur tuh. Jelaskan ketentuan pembayarannya gimana. Misalkan harga harga jadi distributor 20 juta atau harga jadi agen misalkan 10 juta. Kemudian mau diangsur, oh diangsurnya berarti per 2 juta, dia belanja per 2 juta, per tanggal berapa harus belanja lagi, per tanggal berapa harus belanja lagi seperti itu. Ya itu jadi itu yang bisa silakan dibuat aja. Gitu. Kalau ini ada, bagus, ya bagus banget. Kemudian hari ketujuh tuh, hari ketujuh, wah ternyata bener-bener Mas Ebi, gak ada yang sama sekali ngerespon kita. Kita harus apa? Nah, tetap greeting, kemudian mulai tanya, minta feedback. Sebenarnya tuh mereka itu keberatan di apa? Ya, keberatan apa yang dirasakan? Nah, sampaikan terima kasih atas feedbacknya. Misalkan bilang mahal lu gitu, penawaran lu kemahalan. Begini-begini, misalkan ada ya beberapa calon mitra tuh yang kasar gitu ada. Makanya sampaikan aja terima kasih atas feedbacknya. Hari ketujuh biarin. Nanti hari ke-10 baru kita datang ke dia. Halo kak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Uh, Mengenai keberatan kakak yang kemarin, kami memiliki penawaran nih kak, barangkali kakak tertarik. Misalkan penawaran dia harga tinggi. Kakak bisa belanja minimal sekian, tapi dengan kontrak sekian bulan. Kakak akan mendapatkan lisensi senilai sekian, kayak gitu. Atau misalkan keberatannya marketing support, oh berarti saya harus ngiklan dong. Nah, mungkin nggak teman-teman di dalam paket distributor, di paket agennya, menyisipkan budget iklan khusus untuk orang ini? Memungkinkan nggak? Nah, itu harus ditanyakan kembali ke teman-teman. Nah, ini jenis-jenis offer yang menurut saya harus teman-teman perkaya ya, dan ini harus ngobrol sama owner biasanya, karena rasa memiliki owner tuh berbeda biasanya. Jadi biasanya dengan rasa memiliki yang berbeda itu, ide tuh biasanya datang banget. Ya, tapi kalau misalkan kita asal kerja atau asal ada aja, biasanya nggak begitu, ide nggak begitu ini, karena kita terbebani rasanya, bukan mencari solusi. Nah, makanya kalau misalkan kita yes, undang meeting, ya, kalau misalkan no, ya skip. Udah selesai di hari ke-10. Nanti di luar jendela waktu hari 1 sampai hari ke-10 ini ya, itu teman-teman bisa gunakan beberapa ide penawaran-penawaran lain yang setelah ini akan saya share. Tapi sebelum itu, silakan teman-teman maknai dulu ya, dari hari 1 sampai hari ke-10 ini, dan pastikan teman-teman mengerti. Kalau tidak mengerti ya, silakan diulang-ulang lagi aja videonya. Kemudian kalau misalkan nggak paham, nanti bisa didiskusikan aja gitu. Dan yang terakhir, kenapa 10 hari? Karena hampir 67% klien kami yang kemitraan, closing itu terjadi di hari ke-10. Jadi teman-teman yang iklannya baru berjalan 2 hari, 3 hari, ya mungkin harus bersabar dulu, harus cek dulu apakah kita memang memiliki penawaran-penawaran yang menarik gitu, sesuai dengan isi landing page-nya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.